Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami rindu membaca firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 8 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, perikop ini adalah berbicara tentang perumpamaan seorang penabur yang menaburkan benih. Dan ini adalah ibarat firman Tuhan yang ditaburkan dan menggambarkan ada beberapa hati setiap orang yang menerimanya. Di dalam perumpamaan ini diceritakan ada hati yang ibaratnya adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Hal ini memiliki makna bahwa ketika seseorang mendengar firman, maka iblis mengambil firman itu dari dalam hatinya, sehingga orang itu tidak percaya dan akhirnya dia tidak diselamatkan. Kemudian ada juga benih yang ditaburkan jatuh di tanah yang bebatuan. Hal ini menggambarkan hati orang yang menerima firman itu dengan begitu gembira, tetapi firman itu tidak berakar di dalam hatinya, di mana mereka hanya percaya sebentar saja. Lalu di dalam masa pencobaan, ketika mereka mengalami pergumulan, persoalan, mereka akhirnya murtad. Kemudian ada lagi benih yang jatuh di dalam hati seseorang, ibarat hatinya itu seperti semak duri. Hal ini menyatakan mengenai seseorang yang sudah mendengar firman, namun di dalam pertumbuhan selanjutnya, imannya terhimpit karena ada kekhawatiran, karena mengejar kekayaan, karena mengejar kenikmatan hidup, sehingga orang tersebut tidak menghasilkan buah. Nah, saudara terkasih, yang terakhir diibaratkan benih itu jatuh di tanah yang baik. Hal ini menggambarkan orang yang mendengar firman, lalu menyimpan firman itu di dalam hatinya dan menghidupinya, sehingga ia menghasilkan buah. Dan kemudian ia tekun di dalam menjalani firman Tuhan itu hari lepas hari. Saudara terkasih, saya tidak mengerti kondisi dan keadaan hati kita hari ini. Apakah kondisi hati kita ibarat pinggir jalan, di mana ketika benih itu ditaburkan, maka segera diambil oleh iblis? Atau kondisi hati kita seperti bebatuan di mana firman tidak bisa bertumbuh, berakar? Atau kondisi keadaan kita, hati kita seperti semak duri, firman tidak bisa bertumbuh karena kita sedang mengejar kekayaan, kenikmatan hidup, sedang dilanda oleh kekhawatiran, kecemasan akan hidup ini? Saudara, biarlah kita melepaskan semua itu, agar hati kita bisa menjadi tanah yang baik. Buanglah kekhawatiran. Lepaskanlah pengejaran terhadap kekayaan dan kenikmatan hidup, karena semua itu dapat menghimpit firman yang kita dengar. Juga kiranya kita tidak membiarkan firman itu hanya sekedar lewat, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, dan akhirnya kita tidak melakukannya.
sehingga akhirnya iman kita tidak bisa bertumbuh dan kita tidak bisa menjadi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Mari saudara, pilihan ada di tangan kita, dan dengan bersandar pada Roh Kudus, biarlah hati kita boleh menjadi tanah yang baik, sehingga saat kita mendengar firman, kita dengan pertolongan Roh Kudus Allah dimampukan untuk melakukannya, menghidupinya, sehingga hidup kita berbuah. Dengan demikian iman kita akan semakin bertumbuh, berakar, dan mampu untuk menghadapi setiap badai, persoalan ujian hidup ini, karena iman kita sudah kokoh dengan melakukan dan menghidupi firman Tuhan setiap hari. Mari saudara, kita memohon pertolongan Tuhan agar kita memiliki hati yang baik, sehingga di sana benih firman boleh bertumbuh dengan subur dan berbuah. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini. Ada banyak hal yang membuat kondisi hati kami tidak menjadi baik, bisa menjadi bebatuan, bisa menjadi semak duri, bisa menjadi jalan, pinggir jalan di mana benih tidak bisa bertumbuh, karena seringkali tanpa sadar hidup kami dikuasai oleh kekhawatiran. Kami sedang mengejar kenikmatan dunia ini dengan segala kekayaan yang semu yang ada di dalamnya. Bapa, berikan kami anugerah untuk memiliki hati yang baik, agar di sana firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, berbuah. Mampukan kami untuk menghidupinya, agar sungguh Tuhan hidup kami berpadanan dengan firman-Mu setiap hari. Tolong kami terlebih sepanjang hari ini dalam setiap pergumulan hidup kami. Tolong kami agar tetap menjadi pelaku firman dimanapun kami berada. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan kiranya hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Sertai kami dan berkati kami sepanjang hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.